Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firman Ramdhani, psikolog di Mind Institute. Masih dalam uncut sharing sessions di mana saya akan berbagi berbagai hal seputar psikologi dengan format video yang mengalir apa adanya. Hari ini saya kedatangan seorang pasien yang merupakan seorang suami dengan masalah rumah tangga. Intinya, istrinya itu menuntut dia untuk berubah. Istrinya menuntut suaminya untuk lebih ekspresif dalam menunjukkan kasih sayangnya. Lebih sering ngomong sayang, ngomong cinta gitu ya. Lebih sering memeluk, ada physical touch ya, memeluk, merangkul, mencium gitu ya. Nah, yang menariknya kutipan dari suaminya nih. Suaminya bilang gini, "Mas, aku tuh tidak terdidik seperti itu. Aku tidak terbiasa melakukan itu. Aku tidak terdidik untuk ekspresif seperti itu. Dan ayahku juga seperti itu kok ke ibuku. Nggak ekspresif, tapi ibuku baik-baik aja, nggak protes, nggak marah. Tapi kok istriku kok marah banget. Hal kayak gini aja dimarahin." Kalau teman-teman lihat bukan lihat ya, kalau teman-teman dengar tadi intisarinya adalah si suami meyakini bahwa aku sudah seperti ini, aku sudah terbentuk seperti ini, sudah terpatri seperti ini, sudah terprogram seperti ini. Ya sudah, mau gimana? Gitu. Nah, ini sebenarnya bukan cuma dalam konteks relationship, kebetulan aja contohnya tentang rumah tangga ya. Dalam konteks lain juga sama, dalam sosial, pertemanan, dalam pekerjaan, dalam pendidikan dan lain sebagainya. Ketika seseorang meyakini bahwa aku sudah terlanjur terbentuk, aku seperti ini gitu ya, sudah terprogram seperti ini, sudah terbiasa melakukan ini. Nah, konsekuensi dari keyakinan itu paling enggak ada dua nih. Yang pertama adalah kita akhirnya tidak bisa mendudukan masalah dengan proporsional. Karena tadi kita meyakini bahwa aku sudah seperti ini, jadi sudah terprogram seperti ini, sudah terbiasa seperti ini. Ya artinya bukan aku dong, kamu yang justru harus mengerti. Kamu harus memahami aku. Kalau kamu masih nuntut, kamu masih maksa, artinya kamu yang bermasalah gitu. Itu yang saya bilang tidak proporsional. Karena harusnya dalam konteks tadi ya relationship, ya artinya dua-duanya punya porsi sendiri-sendiri gitu ya. Si suami punya, si istri juga punya gitu ya. Dalam konteks yang lainnya juga kurang lebih sama, konteks pendidikan dan pertemanan dan seterusnya. Pasti ada proporsinya sebenarnya. Tapi ketika dia meyakini bahwa aku udah begini, aku sudah biasa begini, aku sudah terprogram gini, ya sudah gitu. Ya akhirnya telunjuknya ke sana kan, bukan ke sini. Nah, konsekuensi berikutnya yang terkait sama yang pertama juga adalah akhirnya kita jadi tidak bisa mencari solusi atau problem solving yang tepat. Ya karena nggak bisa mendudukan masalah dengan proporsional, ya konsekuensi berikutnya ya problem solvingnya juga failed. Yang akhirnya membuat terbentuklah sebuah siklus. Siklus yang akhirnya intinya memperburuk masalah dia. Gitu ya. Ketika si suami merasa harusnya istri yang berubah gitu ya, telunjuknya ke istrinya, nanti istrinya kesel makin buat suami makin kesel, suami makin kesel, istrinya makin kesel, dan seterusnya, terus saja, gitu ya. Itu yang saya bilang siklus lingkaran syaiton. Tapi siklusnya makin lama makin ke bawah tuh, downward cycle, siklus yang ke bawah. Gitu. So, apa dong yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan si suami dalam cerita ini, atau apa yang dilakukan kita secara umum ya? Nah, sebenarnya grand problemnya adalah pertama menyadari dulu bahwa ini masalah yang harus proporsional kita lihat gitu, kita pandang. Yang kedua adalah gimana keluar dari zona nyaman. Karena kan tadi ya isunya adalah ini sudah terbiasa kayak begini, pasti kalau keluar dari melakukan hal yang baru kan nggak enak karena keluar dari zona nyaman ya. Gitu ya. Dua masalahnya. Pertama adalah perspektif dulu, meyakini bahwa ini masalah harus dipandang proporsional, gitu ya. Proporsional bahwa artinya bukan cuma saya yang jadi bukan cuma di sana yang jadi masalah, saya juga punya masalah nih. Yang kedua adalah gimana keluar dari zona nyaman. Oke. Yang pertama, kita masuk satu-satu ya. Yang pertama adalah terkait memandang bahwa ada masalah yang proporsi. Saya juga punya saya punya andil nih dalam masalah ini. Sedikit banyak mungkin kita bisa tuh memetakan satu demi satu gitu ya. Meskipun kadang-kadang kalau kita ngelakuin sendiri, entah gimana balik lagi ke kesimpulan awal gitu ya. Mungkin ini bisa dibantu sama psikolog atau mungkin konselornya gitu untuk bisa memetakan bahwa ada loh siklus yang terbentuk dan salah satunya ada behavioral chain, ada rantai perilaku gitu ya. Siklus itu yang
di dalam siklus tuh ada sikap kita. Dan meyakini juga bahwa kita tuh punya banyak pilihan. Jadi memang lebih ke dalam perspektif nih, mengubah perspektif. Kita tuh banyak pilihan dan somehow kita selalu memilih pilihan yang sama. Pilihan yang sama yang akhirnya membuat siklus ini makin kacau. Nah, hal yang pertama, ini poin pertama tadi, menyadari bahwa kita punya proporsi. Ini terkait sama poin yang kedua, bahwa kita harus keluar dari zona nyaman. Gimana cara keluar dari zona nyaman? Ya, ini beberapa tips saja. Yang pertama adalah meyakini bahwa, ini lagi-lagi dalam level kognitifnya, meyakini bahwa ini tuh bisa diubah. Bisa diubah. Ya mungkin kita bisa mengingat dulu ada hal yang kita nggak bisa, sekarang bisa. Atau sebaliknya, dulu hal yang kita bisa, sekarang sekarang nggak bisa. Meyakini itu dulu. Itu kalau bisa kita ambil dari formulanya, dulu apa yang aku nggak bisa terus sekarang bisa ya gitu. Itu kita ambil formulanya, kok kita bisa ya berubah ya gitu. Itu juga bisa. Mengulang kata bisa banyak ya. Lalu yang kedua adalah meyakini bahwa kalau kita memulai langkah baru untuk keluar dari zona nyaman pasti berat. Tapi rasa berat itu bisa dimanipulasi. Bisa berubah. Bukan bisa berubah ya, bisa kita buat strategi untuk kita bisa untuk kita bisa menghadapinya. Misalnya kopi pahit itu kan pahit ya rasanya, kopi hitam kayak begini nih, americano atau espresso. Tapi anak saya itu suka kopi hitam, tapi di lidah dia kan nggak jadi manis. Artinya sesuatu yang nggak enak tuh itu bisa kita manipulasi, banyak caranya. Nah ini terkait dengan tips ketiga nih, yaitu membuat step-step yang kecil supaya rasa beratnya tadi tidak overwhelming gitu ya. Kalau misalnya si suami pengen mulai untuk lebih sering mengekspresikan I love you, aku sayang kamu gitu ya. Ya jangan langsung ngomong. Mungkin step-step dulu, mungkin tulis di chat dulu I love you, atau mungkin lebih sederhana lagi, kirim emoticon. Ya. Emoticonnya juga kita urutin, emoticonnya kecil-kecil dulu. Kan baru emoticon yang love yang gede gitu. Jadi bertahap, step by step. Lalu yang keempat adalah benar-benar menyadari dan mencari dan menyadari tujuan hidup. What is important in your life? Value kita tuh apa sih? Menyadari itu dan mencari itu, lalu mengaitkan aktivitas keluar dari zona nyaman ini sebagai keputusan di mana kita ingin hidup atau terkoneksi kembali dengan value atau what's important in our life. Gitu. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga jadi amal jariah buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.